Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya ingin menjelaskan sedikit materi tentang bangun kekuatan pada semua kelompok otot, yang dimana fungsinya yaitu untuk meminimalisir dari cedera pada saat kita melakukan kegiatan aktivitas sehari-hari atau melakukan saat kita berolahraga. Kekuatan otot adalah tenaga yang dikeluarkan otot atau sekelompok otot untuk berkontraksi pada saat menahan beban maksimal, atau bisa disebut juga kemampuan seseorang untuk mengarahkan daya semaksimal mungkin untuk mengatasi sebuah tahanan atau beban. Sistem otot manusia terdiri dari lebih dari 600 otot di dalam tubuh kita. Otot-otot tersebut terbentuk dari sel-sel khusus yang disebut sebagai serabut otot. Selain pada tulang, otot juga melekat pada organ dalam dan pembuluh darah. Setiap jenis otot memiliki fungsi tertentu, tapi utamanya adalah menciptakan gerak. Bahkan hampir setiap gerakan di dalam tubuh kita merupakan hasil dari otot yang berkontraksi. Tidak hanya gerakan, kontraksi otot juga membantu mengatur postur tubuh kita, stabilitas sendi, dan juga produksi panas tubuh. Otot polos atau juga yang disebut dengan smooth muscle. Otot polos dapat ditemukan di dinding organ dalam seperti pembuluh darah, saluran pencernaan, saluran pernapasan, kandung kemih, hingga di rahim. Tak hanya itu, otot polos juga dapat ditemukan pada mata. Namun pada sistem otot manusia, mekanisme kerja otot polos ini dikendalikan oleh sistem saraf otomatis. Artinya, otot ini bisa bergerak dan dikendalikan oleh alam di bawah sadar otak tanpa perlu ada kendalikan dengan pikiran sadar. Meski keberadaannya tidak Anda sadari, otot polos terus bekerja di dalam tubuh. Fungsi otot polos beraneka ragam, tergantung letak dan posisinya di dalam tubuh. Sebagai contoh, mekanisme gerak otot polos pada sistem pencernaan, seperti berkontraksi dan relaksasi secara bergantian, membantu makanan masuk ke dalam tubuh saat proses pencernaan terjadi. Lalu selanjutnya otot jantung atau disebut juga dengan heart muscle. Ini berbeda dengan otot polos yang dapat ditemukan di beberapa lokasi di dalam tubuh. Otot jantung hanya terdapat pada di dinding jantung dan dikontrol oleh sistem saraf otomatis. Sel otot jantung memiliki garis-garis terang dan gelap yang disebut dengan lurik. Susunan serat protein di dalam sel menyebabkan pita terang dan gelap ini. Sel otot jantung berbentuk silindris memanjang dengan satu inti sel di tengahnya. Kontraksi dari otot jantung umumnya dikendalikan oleh alam bawah sadar, tapi cukup kuat dan memiliki irama. Saat otot jantung berkontraksi, darah akan dipompa keluar, sementara saat otot jantung relaksasi, darah akan kembali masuk ke jantung setelah bersirkulasi ke seluruh tubuh. Lalu selanjutnya otot rangka atau disebut juga dengan skeletal muscle. Otot rangka ini sangat penting karena merupakan bagian dari sistem otot yang memiliki kaitan erat dengan sistem muskuloskeletal. Pengertian dari otot rangka adalah jaringan otot yang melekat pada tulang manusia. Otot rangka menjadi satu-satunya jaringan otot yang bisa dikendalikan secara sadar. Pada sistem otot manusia, otot rangka menjadi salah satu yang terpenting karena lokasinya yang berada pada seluruh bagian tubuh kita. Fungsi otot rangka adalah berkontraksi untuk menggerakkan bagian-bagian tubuh lebih dekat ke tulang yang melekat pada otot. Sebagian besar otot rangka melekat pada dua tulang di sepanjang sendi, sehingga otot berfungsi untuk menggerakkan bagian-bagian tulang lebih dekat satu sama lainnya.
Otot rangka tidak hanya berfungsi untuk menghasilkan gerakan, tapi juga untuk menghentikannya. Selain itu, otot rangka juga dapat mencegah pergerakan tulang dan sendi yang berlebihan. Tujuannya untuk menjaga stabilitas tulang dan mencegah terjadinya kerusakan pada struktur tulang itu sendiri. Dalam artian, betapa pentingnya membangun kekuatan kelompok otot di seluruh tubuh kita, yang dimana ternyata fungsinya untuk menjaga tulang kita agar tidak terjadi kerusakan yang diakibatkan dari beban aktivitas kegiatan kita sehari-hari atau tuntutan kecabangan olahraga kita untuk bisa terus berprestasi. Untuk meningkatkan massa otot ada 4 tahapan, yaitu pertama dengan adaptasi anatomi, yaitu melakukan gerakan-gerakan yang menggunakan berat badan sendiri seperti video yang di awal gitu ya. Lalu yang kedua dengan metode hipertrofi, yaitu dengan menggunakan bantuan alat yang fungsinya untuk kekuatan maksimal kita. Lalu bisa juga dikonversi ke daya tahan kekuatan atau ke power, disesuaikan untuk kebutuhan kecabangan olahraga prestasinya masing-masing. Terima kasih, itu sedikit penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.